Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di One News Internasional TV One News.com. Kegagalan Ukraina menghadapi invasi Rusia bukan hanya soal strategi militer di medan perang, tetapi juga akibat masalah struktural yang telah lama membebani angkatan bersenjatanya. Pelatihan yang tidak memadai, deserti massal, kekurangan personel dan lemahnya sistem hukum militer menimbulkan tekanan luar biasa bagi pasukan Ukraina, memperlihatkan tantangan besar yang dihadapi negara itu di tengah konflik yang berkepanjangan. Informasi lainnya pemirsa, gempa bumi berkekuatan 6,7 magnitudo mengguncang wilayah timur laut Jepang pada Jumat 12 Desember pagi, memicu respon cepat pihak berwenang dalam mitigasi bencana. Pusat gempa berada di lepas pantai prefektur Aomori dengan kedalaman 20 km dan rekaman dari beberapa kota menunjukkan guncangan signifikan. Selengkapnya hanya di One News Internasional TV One News.com. Lintum terpaksa mengungsi dari rumahnya di distrik perbatasan Trapeang Ampel, Kamboja untuk kedua kalinya akibat bentrokan perbatasan dengan Thailand. Pertama kali ia harus mengungsi terjadi pada bulan Juli saat bentrokan pertama kali pecah antara kedua negara Asia Tenggara tersebut. Lin dikabarkan berlindung bersama beberapa anggota keluarganya di lokasi sementara yang didirikan pemerintah provinsi di distrik Chongkal yang berada lebih ke pedalaman dari perbatasan. Tempat penampungan itu disebut menyediakan air mengalir, layanan medis, serta pasokan makanan dan peralatan makanan. Namun, Lin menyatakan kekhawatirannya apabila bentrokan terus berlanjut, pasokan di lokasi penampungan bisa menipis. Ia juga khawatir terhadap keselamatan dua anaknya yang tetap tinggal di Trapeang Ampel untuk menjaga ternak. Lin mengatakan bahwa jika situasi memburuk, anak-anaknya juga perlu dievakuasi. Pada Rabu 10 Desember, bentrokan dilaporkan terjadi di lebih dari selusin lokasi sepanjang perbatasan Thailand-Kamboja sepanjang 817 km. Beberapa pertempuran disebut sebagai yang paling sengit sejak bentrokan 5 hari pada Juli lalu, yang merupakan konflik terburuk dalam sejarah baru-baru ini. Kedua negara dikabarkan menunggu panggilan telepon dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang sebelumnya telah berhasil menghentikan pertikaian pada Juli dengan menghubungi kedua pemimpin dan mengancam menghentikan pembicaraan perdagangan jika konflik tidak dihentikan. Trump menyatakan ia berharap dapat berbicara dengan para pemimpin kedua negara. Thailand dan Kamboja saling menyalahkan atas bentrokan terbaru yang dimulai pada Senin 8 Desember.
Kedua pihak saling menuding bahwa warga sipil menjadi sasaran serangan artileri dan roket. Bentrokan ini disebut telah menelan banyak korban jiwa di kalangan warga sipil dengan 10 orang tewas di Kamboja, termasuk seorang bayi dan 60 orang terluka, menurut laporan pemerintah Kamboja. 9 tentara Thailand tewas dalam pertempuran dan lebih dari 120 lainnya terluka, menurut militer Thailand. Ratusan ribu orang dilaporkan telah dievakuasi dari daerah perbatasan di kedua negara. Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada hari Kamis 11 Desember mengatakan bahwa ia telah melakukan percakapan telepon panjang dalam bahasa Rusia dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Yang menurutnya menyatakan dukungan yang teguh untuk pemerintah Maduro dan upaya Venezuela untuk mempertahankan kedaulatan dan perdamaian regionalnya, menurut televisi pemerintah. Maduro mengatakan kepada para pendukungnya di sebuah komunitas di Caracas bahwa Putin telah memuji apa yang disebutnya sebagai keberanian rakyat Venezuela. Dan menyoroti 19 perjanjian kerjasama baru yang ditandatangani pada 27 November di berbagai bidang termasuk sains, teknologi, kesehatan, pertanian, industri, dan energi. Ia mengatakan kedua pemimpin tersebut mengkonfirmasi rencana untuk mengadakan sesi ke-20 Komisi antara pemerintah tingkat tinggi Rusia Venezuela di Caracas pada tahun 2026 untuk menandai 20 tahun komisi campuran tersebut.
Dalam acara yang sama, Maduro mendesak masyarakat di Amerika Serikat untuk mengikat tangan dari apa yang digambarkannya sebagai sektor ekstremis, supremasi, dan penghasut perang. Yang menurutnya ingin menyeret pemuda Amerika Serikat ke dalam perang tanpa akhir baru di Amerika Selatan, menurut pidatonya. Komentar tersebut muncul ketika Washington meningkatkan tekanan pada Caracas dengan sanksi baru terhadap perusahaan pelayaran, kapal tanker minyak, dan kerabat istri Maduro atas dugaan keterkaitan dengan ekspor minyak Venezuela yang dikenai sanksi dan korupsi, sebagai bagian dari kampanye Amerika Serikat yang lebih luas untuk melemahkan pemerintahan Maduro. Sebuah ledakan dahsyat terjadi di Hayward, California dan menyebabkan sedikitnya 6 orang terluka serta menghancurkan 3 properti hingga rata dengan tanah. Rekaman dari kamera bel pintu turut menangkap momen ledakan tersebut pada Kamis 11 Desember. Berbagai media, mengutip Pacific Gas dan Electric Company, melaporkan bahwa ledakan itu diduga dipicu oleh kerusakan pada saluran gas bawah tanah. Petugas pemadam kebakaran menyebut mereka menerima laporan dan dikirim ke lokasi kejadian pada pukul 9.38 pagi waktu setempat. Citra udara memperlihatkan asap tebal mengepul dari area tersebut, sementara petugas tampak menyusuri puing-puing hangus untuk mencari kemungkinan korban lain. Departemen Pemadam Kebakaran Alameda County menjelaskan bahwa 2 dari 3 properti yang hancur merupakan rumah tinggal, sedangkan 1 bangunan lainnya diduga digunakan sebagai bengkel. Seluruh korban luka telah dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan.
corresponde una responsabilidad y ahí cómo se controla el mar. Han amenazado militarmente a México, que tiene una parte del Caribe. A Trump le he dicho, hermano, usted se está juntando con los narcotraficantes. Presiden Kolombia Gustavo Petro pada hari Kamis 11 Desember memperingatkan resiko eskalasi militer baru di Karibia. Dan menuduh kekuatan asing berupaya menguasai wilayah tersebut dengan kedok operasi anti narkoba selama KTT Rakyat Karibia Barat kedua di San Andres. Dalam pidatonya di KTT tersebut, ia mengatakan telah memberitahu Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahwa ia menyerang negara-negara yang memiliki kapasitas untuk membantu mengalahkan perdagangan narkoba. Petro mengklaim bahwa pemboman baru-baru ini di perairan Karibia didorong oleh tatanan ekonomi global yang dibangun di atas bahan bakar fosil. Ia juga mengutuk penyitaan kapal tanker minyak baru-baru ini oleh pasukan Amerika Serikat, yang ia gambarkan sebagai pembajakan minyak. Menanggapi tuduhan bahwa ia mendukung pemerintah otoriter, Petro mengatakan ia berupaya membela kehidupan dan kemanusiaan di Karibia. Dan berpendapat bahwa orang-orang di wilayah tersebut secara historis telah menggulingkan diktator sendiri. Di tengah ketegangan yang sedang berlangsung terkait keamanan, energi, dan kedaulatan di wilayah Karibia yang lebih luas. Pada awal Desember lalu, kerabat warga Kolombia yang ditahan di Venezuela juga memblokir penyeberangan perbatasan utama untuk hari kedua pada hari Jumat 5 Desember. Menuntut pembebasan orang-orang terkasih mereka yang ditahan di penjara Venezuela. Para pengunjuk rasa berkumpul di jembatan internasional Simon Bolivar yang menghubungkan Kolombia dan Venezuela setelah berbulan-bulan permintaan mereka kepada pemerintah Presiden Nicolas Maduro tidak dijawab. Keluarga mengatakan para tahanan ditangkap secara sewenang-wenang dan menghadapi tuduhan yang mereka tegaskan tidak berdasar. Presiden Rusia Vladimir Putin memuji pasukan negaranya setelah menerima laporan bahwa mereka menguasai kota Siversk di Ukraina Timur. Meskipun militer Ukraina menegaskan wilayah itu masih berada di bawah kendali mereka.
Reuters belum dapat memverifikasi klaim di medan perang terkait Sifrex yang menjadi target lama dalam upaya Rusia untuk menguasai seluruh wilayah Donetsk. Menurut para komandan Rusia, perebutan Sifrex, kota dengan populasi lebih dari 10.000 jiwa sebelum perang, merupakan langkah strategis menuju penguasaan Sloviansk, salah satu dari 2 kota terbesar di Donetsk yang masih dikuasai Ukraina. Rusia melaporkan bahwa pasukan Ukraina membangun parit dan benteng pertahanan untuk menahan serangan. Namun, pasukan Rusia dikatakan berhasil memutus jalur logistik, meminggirkan pasukan lawan, dan melancarkan serangan terfokus. Putin menekankan bahwa upaya Ukraina untuk memperlambat kemajuan Rusia gagal, sementara pasukannya berhasil mencapai semua target operasi. Sementara itu, dari sisi Ukraina, unit operasi Task Forces East menyatakan Sifrex tetap berada di bawah kendali angkatan bersenjata Ukraina. Mereka mencatat bahwa Rusia mencoba menyusup ke kota dalam kelompok kecil dengan memanfaatkan cuaca buruk. Tetapi sebagian besar unit musuh berhasil dihancurkan sebelum memasuki kota. Laporan itu juga menyoroti pertahanan distrik utara Pakrovsk, bekas pusat logistik penting yang menurut klaim Rusia telah dikuasai bulan lalu. Pasukan Ukraina yang bertugas di pusat kota dilaporkan berhasil menahan upaya maju Rusia, sekaligus menangkis serangan mekanis berskala besar di wilayah tersebut, memperkuat posisi mereka dalam mempertahankan daerah strategis.
Kegagalan Ukraina pada perang melawan Rusia bukan sekedar soal strategi di lapangan, tetapi juga masalah struktural yang sudah berlangsung lama. Pelatihan yang tidak memadai, desertasi massal, kekurangan personel, dan kelemahan sistem hukum militer menciptakan tekanan luar biasa bagi pasukan Ukraina. Sejak invasi Rusia pada 2022, banyak unit militer Ukraina menghadapi kesulitan serius akibat persiapan tempur yang minim dan manajemen pasukan yang lemah. Banyak prajurit baru masuk ke garis depan tanpa pelatihan yang memadai. Sementara, komandan seringkali tidak mampu menegakkan disiplin atau menyediakan dukungan logistik yang cukup. Krisis ini diperparah oleh meningkatnya jumlah tentara yang meninggalkan tugas tanpa izin atau membelot. Dalam istilah militer, AWOL, absent without leave, berarti seorang prajurit meninggalkan unit atau pangkalan tanpa izin resmi. Meskipun niatnya bersifat sementara, berbeda dengan desertasi yang menunjukkan niat meninggalkan dinas secara permanen. Sejak invasi penuh Rusia, ratusan ribu kasus AWOL dan pembelotan tercatat. Sementara, kapasitas otoritas militer untuk melacak semua prajurit terbatas. Mantan prajurit Ukraina menggambarkan pengalaman di pusat pelatihan militer yang minim persiapan dan beresiko tinggi bagi pasukan baru. Ia menceritakan bahwa pelatihan yang diterimanya sangat minim dan tidak efektif. Untuk menghadapi pertempuran nyata, sehingga banyak prajurit dipaksa masuk garis depan tanpa peluang bertahan hidup. Selain itu, kelalaian komandan, manajemen yang buruk, dan sistem hukum militer yang lemah semakin memperburuk situasi. Hukuman bagi desertasi dan AWOL memang berat, termasuk penjara hingga 12 tahun. Tetapi, banyak prajurit lebih memilih menghadapi hukuman daripada risiko mati di garis depan. Sistem hukum yang lambat, polisi militer yang kekurangan personel, serta pengadilan yang kewalahan membuat penegakan disiplin semakin sulit. Secara keseluruhan, kombinasi pelatihan yang asal-asalan, desertasi massal, kekurangan personel, manajemen militer yang lemah, dan sistem hukum yang tidak efektif menjadi pemicu utama kegagalan Ukraina dalam perang melawan Rusia.
Gempa bumi dengan magnitudo awal 6,7 mengguncang wilayah timur laut Jepang pada Jumat 12 Desember pagi. Rekaman pengawasan dari 4 kota Aomori, Hachinohe, Morioka, dan Urakawa menunjukkan momen gempa terjadi menyebabkan kamera berguncang. Jepang mencabut peringatan tsunami beberapa jam setelah gempa bumi melanda timur laut negara itu pada hari Jumat 12 Desember. Gempa tersebut terjadi sekitar pukul 11.44 pagi di lepas pantai prefektur Aomori dengan kedalaman 20 km. Setelah gempa yang lebih besar berkekuatan 7,5 magnitudo mengguncang wilayah yang sama pada Senin malam 8 Desember. Setelah gempa Senin, pemerintah mengeluarkan peringatan khusus yang mengingatkan penduduk di wilayah yang luas dari Hokkaido di utara hingga Chiba timur Tokyo untuk waspada terhadap kemungkinan gempa bumi dahsyat yang akan terjadi lagi dalam waktu seminggu. Otoritas Jepang juga mencabut peringatan tsunami pada hari Selasa 9 Desember, beberapa jam setelah gempa bumi dahsyat berkekuatan 7,5 magnitudo mengguncang wilayah timur laut, melukai sedikitnya 30 orang dan memaksa sekitar 90.000 penduduk untuk mengungsi dari rumah mereka. Gempa tersebut terjadi di lepas pantai pada pukul 23.15 pada hari Senin 8 Desember. Dan Badan Meteorologi Jepang atau JMA mengatakan tsunami setinggi 3 meter atau 10 kaki dapat menghantam pantai timur laut negara itu. Peringatan dikeluarkan untuk prefektur Hokkaido, Aomori, dan Iwate, dan tsunami setinggi 20 hingga 70 cm atau 7 hingga 27 inci diamati di beberapa pelabuhan, kata JMA. Pada dini hari Selasa, JMA menurunkan peringatan menjadi imbauan dan kemudian mencabut semua imbauan. Tidak ada laporan kerusakan besar. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Internasional berikutnya. Setiap pukul 8 malam, hanya di kanal YouTube TV One News.com.